Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan Tiara Maharani Askia Putri dengan NIM 825200072, Eriana Ratna Putri 825200078, dan saya sendiri Amandika Syarnadi dengan NIM 825200083. Kami akan mempresentasikan hasil rangkuman dari webinar kewarganegaraan yang telah kami ikuti mengenai konsep bela negara dalam Islam. Setiap negara pastinya memiliki hambatan, tantangan, dan masalahnya tersendiri. Begitu juga dengan Indonesia yang akan menginjak usia 77 tahun setelah merdeka dari para penjajah. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi tidak sedikit masalah yang kini sedang merundupi bangsa kita. Seperti banyak kasus-kasus kriminal, isu-isu terorisme, narkoba, bahkan masih banyak sekali rakyat Indonesia yang hidup di atas jurang kemiskinan, perlakuan hukum yang tidak adil, dan pendidikan yang juga belum merata. Ada pula isu SARA yang kadang menjadi senjata untuk memecah belah persatuan. Tidak lupa juga dengan masalah korupsi para petinggi, dan juga isu-isu politik yang tiada habisnya. Jadi sudah jelas problem-problem tersebut menjadi ancaman yang cukup kuat untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berperan dalam membangun dan membela negara kita demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ada 3 kata yang sangat mendasar pada pembahasan bela negara. Yang pertama, apa itu bela negara? Lalu mengapa kita harus bela negara? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan bela negara? Apa itu bela negara? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa yang harus membela negara Indonesia? Tentunya adalah seluruh warga negara Indonesia. Dan mengapa sih kita harus membela negara? Yaitu untuk menjaga keutuhan negara dan juga mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, nilai-nilai dasar apa saja yang harus dibela? Yang pertama, ada nilai NKRI, yaitu kecintaan pada tanah air dengan cara mengenali dan memahami tentang Nusantara dengan baik. Yang kedua, ada nilai Pancasila, yang dimaksud ialah kesetiaan kita kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah nilai Undang-Undang Dasar, di mana kesadaran pada bangsa dan negara. Dengan memiliki 3 nilai tersebut, nantinya akan memunculkan rasa kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, tentunya dengan memiliki kemampuan-kemampuan untuk membela negara secara fisik dan non-fisik. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan bela negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 menjelaskan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sebenarnya cara-cara membela negara itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sesederhana mungkin yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, menciptakan suasana rukun, menjaga kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan menjaga tata tertib sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Maharani. Baik, selanjutnya di sini ada dasar-dasar hukum bela negara. Di sini ada undang-undang dasar, di sini ada 3 undang-undang dasar, yaitu 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 3, yang berbunyi bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 2. Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2, yaitu 1.
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung. Next. Selanjutnya di sini ada 10 tanda kehancuran bangsa. Yaitu 1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. 2. Penggunaan bahasa yang memburuk. 3. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. 4. Pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua dan guru. 5. Merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. 6. Menurunnya rasa bangsa, cinta bangsa, dan tanah air. 7. Rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 8. Meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. 9. Ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Dan 10. Berkembangnya rasa saling curiga, membenci, dan memusuhi di antara sesama warga negara. Selanjutnya di sini ada problematika, di mana bela negara menjadi hal penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa usaha bela negara bertentangan dengan prinsip universalisme Islam yang berbeda, bahkan bertentangan dengan konsep-konsep geografis yang dianut dalam sistem bela negara. Yang mana dampaknya itu muncul ketika pengalaman pribadi Bapak Foky Fuad yang menjadi Kaprodi Magister Fakultas Hukum UAI. Saat itu beliau diminta bantuan teman-teman dari Pusat Deradikalisasi BNPT Indonesia untuk menjadi salah satu narasumber dan wawasan kebangsaan dengan menjelaskan bagaimana menderadikalisasi teman-teman mantan napiter tentang pemikiran yang muncul atas konsep universal semuanya. Tetapi pada saat itu mereka menolak sekat-sekat itu. Akibatnya yaitu ekstremisme memunculkan tindakan kekerasan yang berujung pada munculnya terorisme. Hal ini juga karena ketidakpahaman kita, bagaimana kita menjelaskan tentang relasi antara Islam dan bela negara itu sendiri. Next. Selanjutnya ada dalil hadis, yaitu di sini ada alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Lalu dari Anas bin Malik, setiap pulang dari berpergian, tatkala beliau melihat dinding Madinah, beliau lalu memacu kendaraannya dengan cepat supaya lebih cepat sampai di Madinah. Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Demikian komentar Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi dari hadis ini dijadikan sebagai dasar bahwa Rasulullah saja mencintai Mekah sebagai tanah air dan bukan sesuatu yang haram. Ini merupakan konsep nasionalisme Rasul mencintai tanah airnya. Next. Selanjutnya ada dalil sejarah. Rasulullah SAW membentuk piagam atau konstitusi Madinah bekerjasama dengan seluruh unsur penduduk Madinah untuk mempertahankan Madinah. Pasal 44. Mereka pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan kota Yatsrib atau Madinah. Nah, jadi di dalam piagam yang disepakati dan ditandatangani perjanjian damai ini antara penduduk Madinah termasuk Yahudi menandatangani ini semua, itu dikatakan para pendukung piagam ini wajib bahu-membahu mempertahankan Madinah dari ada serangan dua ini. Bagaimana Rasulullah di dalam pasal ini menerapkan konsep bela negara yang sering kita kenal, yang berarti ada dalil-dalil fikih, dalil hadisnya, dan dalil sejarahnya pun ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eriana Retno Putri. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Beberapa kelompok radikalisme yang ada di Indonesia ketika memaknai makna jihad hanya satu kata, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dimanapun berada sampai kapanpun. Siapapun orangnya, jika teologinya tidak sesuai dengan teologi mereka, dikategorikan kufur. Pancasila dianggap togut, demokrasi juga dianggap togut, karena bukan dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Semua itu hanya bisa dirubah dengan cara jihad, bukan dengan sekedar dakwah. Jihad menurut mereka ialah sebuah perjuangan menegakkan agama Allah melawan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah. Dianggapnya bahkan orang-orang muslim yang menghalangi terwujudnya negara khilafah Islamiyah atau mendirikan negara Islam, Daulah Islamiyah juga dikategorikan musuhnya. Padahal jelas sekali di dalam Al-Quran, pada surat As-Saff ayat terakhir, "Hai orang-orang beriman, maukah saya sampaikan kepada kalian perniagaan yang pasti paling menguntungkan dan bebaskan kamu, yaitu dengan apa? Berjihad." Berjihad diartikan sebagai perang, bukan membunuh, bukan. Berjihad di sini maksudnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 32, dalam Islam, membunuh satu orang dosanya sama seperti membunuh semua umat manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, haram hukumnya memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Di sini saja memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, hukumnya sudah haram. Apalagi kita mencela, maupun kita membunuh. Nabi Muhammad SAW pada Fathul Mekah, di mana beliau berkuasa penuh atas mengusir, membakar, membunuh orang-orang yang non-muslim. Kenapa tidak dilakukan pada saat itu? Karena pada saat itu kemenangan sudah di tangan muslim. Lalu apa yang Nabi Muhammad katakan pada sahabat? Dia memutar kudanya dan berkata, "Siapa yang membunuh mereka sama dengan membunuhku. Siapa yang menumpahkan darah mereka sama dengan menumpahkan darahku. Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku." Bahkan Yahudi, Nasrani, Majusi yang ada dalam perlindungan umat Islam, apa kata Nabi? Siapa yang mengganggu mereka ini musuhku di hari kiamat nanti. Oleh karena itu sudah sangat jelas Islam sangat mengayomi, melindungi seluruh umat manusia. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat resolusi jihad NU yang pernah ada. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh ulama besar sekaligus pendiri NU yaitu Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari adalah salah satu contoh konkret dari usaha-usaha pembelaan negara terhadap ancaman tentara sekutu yang akan menduduki Indonesia pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. 94 km ini sama jaraknya dengan qashar. Qashar itu apa? Qashar itu seperti meringkas sholat saat bepergian jauh yang dilakukan oleh umat muslim. Kemudian ada amanat jihad Muhammadiyah. Di sini pada resolusi jihad 25 Oktober yang berujung pada munculnya pertempuran 10 November diawali oleh adanya surat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Sudirman yang menanyakan bagaimana cara mempertahankan negara Indonesia yang baru merdeka ketika Inggris mulai datang. Dan Inggris saja baru memenangkan Perang Dunia Kedua ini. Kemudian Presiden Soekarno tanya lagi, lalu bagaimana kita bisa minta tolong? Kemudian Jenderal Sudirman menjawab, bertanyalah kepada Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, karena di sana banyak santri-santri yang dulu dilatih oleh Jepang menjadi pasukan tetap. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amanda Keisa. Baik, kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah dua organisasi besar ini menjadi motor penggerak dari bagaimana kita melihat munculnya relasi yang begitu kuat antara semangat berislam dengan semangat mencintai bangsanya, sehingga menumbuhkan semangat bela negara itu sendiri.
Oleh karena itu, berdasarkan dalil sejarah ditegaskan bahwa bela negara sekaligus mencintai tanah air itu perwujudan dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai tanah airnya yaitu Mekah dan Madinah sekaligus mempertahankannya dari serangan pihak luar yang hendak merampasnya. Dalam hal ini berarti Islam itu juga melahirkan semangat bela negara yang kuat, ada dalil-dalil, ada dalil syariahnya, ada pula dalil fikihnya. Tantangan kita ke depan menjadi semakin kompleks menghadapi ancaman ke depan yang lebih hebat seperti ancaman terorisme, ekstremisme, disintegrasi, tantangan era disrupsi, dan lain-lain. Sumber bukunya ada dari Tafsir Al-Furqan, buku Gerakan Modern Islam, pedoman terkait fasilitator yang terkait bela negara, buku fikih siasah, buku polemik agama Islam Soekarno versus Natsir, Undang-Undang Dasar 1945, Api Sejarah 2, dan buku Islam Kita Gus Dur. Dan berikut adalah referensi-referensi gambar yang kami ambil untuk di presentasi dan daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.